Rahayu, salam budaya. Jumpa lagi ya teman-teman ya, bersama saya Aris Pranoto di channel edukasi Tosan Aji, di channel Om Agris Gerobokan ya teman-teman ya. Pada kesempatan ini saya akan mereview, hari ini tidak umum ya teman-teman ya. Saya akan langsung mereview 4 keris. 4 keris ini sudah tak siapkan teman-teman ya. Ini semua berdapur keris lot 3 ya teman-teman, dengan tangguh yang berbeda-beda, dengan nama yang berbeda-beda, tapi satu dapur teman-teman ya. Ini kebetulan bekas diwarangi ya teman-teman ya, baru pulang. Ini tak bukain dulu satu persatu biar plastiknya tidak mengganggu ya teman-teman ya. Ini kerisnya masing-masing berbeda rangka teman-teman. Kalau yang ini untuk rangka Praurikat, ini Cirebon rangkanya ya teman-teman ya. Terus yang satu ini Gayaman Jogja, Gayaman Jogja, dan kebetulan ini kayu tayuman teman-teman. Kayu tayuman bisa menjadi rangka seperti ini ya. Nih. Terus yang satu ini Cendonowangi Sandang Walekat. Ini juga Cendonowangi Sandang Walekat teman-teman. Walaupun Sandang Walekat dia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Kesempatan ini untuk filosofi dulu ya teman-teman ya, untuk filosofi. Keris jangkung, keris jangkung berdapur lot 3 itu secara filosofi atau secara harafiah itu jinangkung itu ben keturutan bahasanya sebenarnya, biar kesampaian ya. Jadi banyak orang atau banyak teman-teman teman Tosan Aji itu mengerti lebih mempercayai ya teman-teman ya, mempercayai sebagai sarana untuk mencapai agar tujuannya tercapai, untuk mencapai keinginannya, kekarapannya dijabahi kalih Gusti Allah, seperti itu bahasanya ya teman-teman ya. Untuk yang pertama teman-teman, untuk yang pertama ini jangkung pacar ya teman-teman ya. Ini jangkung pacar, dia bilahnya sudah semi membatu teman-teman ya. Nanti kalau waktunya nyandak nanti tak zoom satu persatu seperti biasa ya teman-teman ya. Ini tak letakkan dulu, ini tak bandingkan dengan keris sama teman-teman. Ini sama-sama lot 3 ya. Sama-sama orang taunya itu kalau lot 3 itu pasti jangkung, tapi sebenarnya berbeda teman-teman. Seperti ini yang satu gadiknya lugas, yang satu menggunakan kembang kacang. Ini di sini ada alabe gajah. Kalau ini kebetulan jalannya sudah tidak kelihatan teman-teman karena usia ya teman-teman ya. Ini sama-sama, ini ada sogoknya, ini tidak ada. Tikelales sama punya ya. Ododo punya sama, ini juga sama ya. Tapi untuk jenis ini, untuk yang kanan ini yang saya pegang, yang saya pegang ini teman-teman ya, yang ini ya, yang ini dapurnya jangkung ya. Nama dapurnya, pakemnya namanya keris jangkung ya. Kalau yang pakai rincian seperti ini, soganya 2 ya, kembang kacang, alabe gajah, biasanya ada jalan teman-teman. Ini sebenarnya punya gereneng dia. Di sini ada gerenengnya, cuma ini sudah aus. Kalau yang ini namanya jangkung pacar teman-teman, jangkung pacar ya. Tapi nanti pada kesempatan lain, kalau seperti ini plek tapi ada garisnya ke atas di tengah ini teman-teman ya, rician lagi, itu namanya jangkung segoro winatan ya teman-teman ya. Kebetulan saya tidak ada contohnya kalau jangkung segoro winatan, tapi sekilas teman-teman mesti paham, sama seperti jangkung pacar, tapi dia punya rician naik ke atas ini, sogaan atau belumbang itu naik ke atas. Itu namanya jangkung segoro winatan ya teman-teman ya. Lah, untuk yang ini teman-teman, untuk yang jangkung pacar artinya itu
sama, jangkungnya sama teman-teman. Biar tujuannya tercapai atau dijabai sama Gusti Allah atau pangeran, atau istilahnya sebagai sarana agar mencapai kegayuhan, keinginan atau cita-cita. Lah, di sini pacar itu adalah tanaman atau tumbuhan yang bahasa Jawanya itu dideplok teman-teman, dideplok atau dilumat atau ditumbuk, itu nanti biar membuat warna, istilahnya kalau orang Jawa itu nyeloi pitek teman-teman ya, pewarna kuku, pitek ya. Nah, disimbolkan, dijadikan menjadi satu nama di dalam keris itu jangkung pacar. Itu artinya adalah agar tujuannya itu tujuan yang bagus-bagus, tujuan yang istilahnya bermanfaat atau tujuan suci itu bisa tercapai. Tujuannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nama pacar atau tumbuhan itu disimbolkan sebagai sesuatu yang bersih, indah dan suci teman-teman ya. Jadi secara global nama keris jangkung pacar itu bisa diartikan sebagai cita-cita yang bersih, suci, bagus atau baik ya teman-teman ya. Segala sesuatu itu tergantung kitanya, kita memohon kepada Sang Maha Kuasa itu seperti apa. Lah, berkeris ini sebagai sarana teman-teman ya. Istilahnya kalau kita mau bepergian jauh itu istilahnya motornya atau kendaraannya ya. Jadi kita tidak menyembah kerisnya, bukan teman-teman ya. Kita lebih apa ya, mengilhami keris itu sebagai sarana untuk menyampaikan supaya lebih cepat ya teman-teman ya. Karena di dalam keris ini kan terkandung doa-doa atau istilahnya harapan para empu dulu ya teman-teman ya. Ini yang ini tak lepas, tak taruh dulu ya teman-teman. Nanti kita zoom biar durasinya lebih lama juga enggak apa-apa lah, wong kita enggak membayar ini ya teman-teman ya. Yang penting intinya teman-teman para pecinta, pendemen dan sutradara itu biar paham, karena ini berkaitan dengan ilmu, ini harus saya sampaikan secara detail dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Ini untuk jangkung pacarnya saya taruh dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk yang ini teman-teman, ini untuk model kerisnya ini locknya antik ya. Ini untuk ini locknya antik, dia punya sogokan satu di depan ya. Ini locknya istilahnya bilanya itu dia lebih besar di atas teman-teman ya. Untuk garap keris seperti ini itu biasanya hadir pada Tangguh Singosarinan teman-teman, hadir pada Tangguh Singosarinan ya. Dia ngelikir sapi sampai ke atas. Dan untuk besinya ini lebih ke hitam abu-abu ya teman-teman ya, hitam abu-abu. Dan kemungkinan besar kalau diwarangi itu kiri kanan selorok ya, selorok ini nyelorok keluar. Terus yang tengah ini kemungkinan bisa hitam, bisa abu-abu polos seperti material-material bentuk sedayu teman-teman ya. Ini sama untuk nama kerisnya jangkung, berarti untuk memudahkan ya, untuk agar segala sesuatu atau keinginan kita itu supaya bisa cepat tercapai ya. Sama filosofinya sama jangkung ya, sama-sama jangkung. Ini jadi untuk yang ini sama, karena ini istilahnya dapur yang pertama ya, yang unggul dulu ya teman-teman ya. Istilahnya urutan pertama itu jangkung, terus ada keris sembodo, banyak nanti teman-teman. Karena dapur keris lot 3 itu taunya semua orang itu hanya jangkung, tapi pada penamaannya berbeda-beda teman-teman. Nah, terus yang untuk yang ini kalau yang ini juga sama, ini lot 3, dia punya sogokan tapi dia antiknya di gandeknya teman-teman. Ini gandeknya ini berbentuk, kalau bahasa orang teman-teman Jawa Barat, Sunda, Cirebon itu dia menamainya ini sebagai wanoro. Nah, kalau orang tengah timur itu disebutnya monyet ya teman-teman ya. Ini nanti kita zoom, dia ini pamornya tidak putus sama teman-teman, jadi ini tidak rekaan, ini memang originalnya seperti ini. Dan di sini ada lubang, ini kemungkinan dulu kalau nggak tindik emas
mungkin ada permatanya atau apa gitu teman-teman ya. Ini untuk kerisnya, model-modelnya loknya lok Cirebon atau bisa disebut keris kulonan ya teman-teman ya. Ini Cirebon tapi totonan pamor Sultan Agung teman-teman. Tapi dia gonjonya tebel tinggi seperti gonjo-gonjo model-model Tangguh Tuban, Jenggolo atau Kediri ya teman-teman ya. Ini ya, ini sama teman-teman, secara filosofinya sama seperti keris jangkung-jangkung pada umumnya, tapi di sini dia gandiknya yang aneh ya. Gandiknya karena keris jangkung itu ada yang bergandik model singo itu makanya disebut singo jangkung ya teman-teman ya. Singo jangkung, tapi kebetulan saya juga tidak ada ya. Nanti kalau ada kita review secara sambung menyambung agar ketemu ya teman-teman ya. Kalau ini dapurnya Wanara. Wanara itu kalau dalam cerita pewayangan itu sebagai dewa teman-teman, dewa kera ya, dewa kera, atau lazimnya disebut Hanuman. Hanuman itu dewa teman-teman, bukan binatang, bukan, dia dewa, tapi dewa Hanuman atau yang mewakili kera seperti itu ya teman-teman ya. Ini Wanara. Nah, tak zoom teman-teman, tak zoom biar kelihatan bahwa ini pamornya benar-benar nyambung, dan istilahnya pamornya nguyak lah ya teman-teman ya. Ini terus untuk yang satu ini teman-teman sama, ini sama. Nah, ini gandiknya logas ya, tapi dia agak tinggi teman-teman. Gandiknya dia agak tinggi, agak tinggi. Tapi sebenarnya di sini ini ada bekas guratan seperti lambe gajah teman-teman. Nah, ini ada guratan sebagai lambe gajah. Sama ini juga lok 3, tapi ini loknya lok kembo. Ini lebih kembo dari yang dapur jangkung Wanara ini teman-teman ya. Nah, ini lebih kembo. Ini kalau di dalam dapur berkeris di dalam buku itu masuknya dapur Mahesa Nempuh ya teman-teman ya. Bukan jangkung atau kebo jangkung, bukan, tapi namanya Mahesa Nempuh ya. Mahesa Nempuh itu dipercaya sebagai hewan atau sosok yang hanya hidupnya bekerja keras, jujur, dan tidak aneh-aneh, bekerja, istirahat, besok bekerja lagi. Jadi tidak, kalau bahasanya orang saya itu tidak ada gibah, tidak ada nongkrong, pokoknya kegiatan hanya bekerja dan bekerja. Nah, itu filosofi keris Mahesanya tadi ya teman. Mahesa itu bahasa ngokone, bahasa kasarnya itu kebu ya. Kalau Mahesa itu bahasa halus, bahasa kromo nginggil teman. Lah, kenapa dapur Mahesa ini disatukan dari keris jangkung? Nah, ini mempunyai arti seperti ini teman-teman. Jangkung tadi kan disimbolisasikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Nah, kalau untuk Mahesa Nempuh ini lebih spesifik lagi teman, lebih spesifik lagi. Bila kita ingin mencapai cita-cita kita punya angan-angan, punya pengarep-pengarep atau punya keinginan, kita harus bekerja keras teman-teman. Bekerja keras sebagai ikhtiar lahirnya, kita bekerja keras. Ikhtiar batinnya kita berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta teman-teman. Jadi apa? Lebih spesifik, lebih klop, karena ada ikhtiar lahir, ada ikhtiar batin, dan ada ikhtiar sebagai sarana bendanya tadi teman-teman. Benda keris ini sebagai perlambangan empu yang dimanifestasikan dalam bentuk keris tadi teman-teman. Ini simbol doa yang dimanifestasikan dalam bentuk keris. Secara visual kita kelihatan seperti ini. Nah, kan biasanya kan kalau doa kan dalam bentuk tulisan. Nah, dalam bentuk tulisan diucapkan, diamini orang banyak, kan seperti itulah. Kalau di dalam berkeris itu sebenarnya doa yang dimanifestasikan sebagai benda yang kelihatan, yang kasat mata, tapi bukan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk benda seperti itu ya teman-teman ya. Dan kebetulan untuk kerisnya ini sama, ini dia tangguhnya kemungkinan besar ini tangguh Pajajaran teman-teman. Nah, kerisnya tangguh Pajajaran, dan dia ada kekalahan di bilah. Mulai dari lok 2 ini bilahnya kropos, ini kropos,
dan ini ada bilah yang juga kayak sekilas seperti rejang landep ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya enggak, dia memang kalah umur, kalah usianya teman-teman ya. Ya, ini ya teman-teman ya. Mungkin sedikit yang bisa sampaikan itu ya teman-teman tentang dapur keris jangkung. Ya semua keris kalau lot 3 itu disebut jangkung teman-teman. Cuma ada spesifiknya masing-masing. Di dalam keris-keris itu ada spesifik. Oh, ternyata keris lot 3 dengan rejaan seperti itu ini masuknya seperti ini. Oh, lot 3 dengan keris ini ada rejaan komplit ini seperti ini. Oh, ternyata keris lot 3 berdapur ini dengan rejaan ini disebut sembodo. Oh, keris seperti itu. Jadi banyak teman-teman ya. Banyak, makanya istilah dalam keris itu tidak hanya satu ya teman-teman ya. Setelah kesempatan ini nanti kita zoom satu persatu ya teman-teman ya. Saya zoom satu persatu, saya jejerkan 2, saya jejerkan 3, dan saya jejerkan 4 biar nanti pembandingnya itu biar kelihatan sekali teman-teman ya. Ini jadi kerisnya ini tidak saya masukkan ke rangka untuk mempermudah saya waktu memvisualisasikan ya teman-teman ya. Keris ini sebagai bahan edukasi buat pecinta edukasi, buat pendemen Tosan Aji supaya lebih mantap lagi ya teman-teman ya. Yang pertama tadi ya teman-teman ya. Ini sudah kelihatan. Ini untuk jangkung ya, jangkung pacarnya ya teman-teman ya. Dia memiliki sogokan 2 kiri kanan, gereneng, kembang kacang, pecetan. Di sini ada 3 lali sebenarnya teman-teman. Terus ini ada lambe gajah. Ya di sini jalan tapi sudah hilang teman-teman. Dan untuk keadaan bilahnya seperti ini. Untuk bilahnya ini sudah setengah membatu ya teman-teman ya. Sudah setengah membatu. Jadi kemungkinan besar kalau di warang ini yang tengah muncul pamornya ngintip teman-teman, ngintip. Ini tengah, di sini tampak sekali ini pamor teman, ini tatanan pamor di tengah. Ini walaupun tidak di warang ini sekilas seperti selorok ya teman-teman ya. Selorok. Ini saya zoom. Biar lebih kelihatan lagi ya teman-teman. Biar lebih kelihatan lagi. Ini jarak dekatnya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk yang berdapur jangkung tok ya teman-teman ya. Keris berdapur jangkung. Nah, ini kelihatan kalau dipakai kamera belakang ini teman-teman ya. Pakai belakang pencahayaan ini kelihatan. Untuk besinya warnanya berbeda ya teman-teman ya. Ini saya zoom, tak zoom teman-teman ya, biar lebih kelihatan lagi. Tak paskan dulu. Ini ada sogokan 1 di depan teman-teman ya. Ini ya, ini untuk looknya bila atas itu kayak bendol teman-teman ya. Ini ciri khas keris Singosarian teman-teman. Ini padat sekali besinya. Ini kelihatan teman-teman ya. Ini saya jejerkan jadi satu ya teman-teman ya. Saya jejerkan jadi satu dengan zoom 2 kali. Dengan zoom 2 kali ya teman-teman. Jadi ini gambarnya kelihatan besar sekali. Ini coba tak tempelkan sini lagi teman-teman, biar lebih dekat lagi ya. Kalau kita melihat dari gonjo teman-teman, ini gonjonya ini agak turun ke bawah, begar ya teman-teman ya. Kalau untuk yang ini lurus ya, ini lurus, tapi di sini melebar teman-teman. Nah, ini melebar. Ini
Kalau yang ini runcing tipis ya teman-teman ya loh. Nah, kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan, itu tuh handle-nya handle apa bang? Ini kalau untuk handle-nya, ini handle Jogja teman-teman. Handle Jogja dia kayu len, nah ya, untuk mendak slot perak. Kalau untuk yang satu ini namanya handle-nya handle, kalau orang Jawa itu nyeloke banggal teman-teman ya, banggal. Tapi kalau untuk bahasa teman-teman di timur ini namanya janggelan Madura. Ini kuno. Ini kalau nggak salah tergolong kayu hitam teman-teman ya. Kalau ini kayu wunglen yang enggak Jogja. Kalau yang untuk jangkungnya ini ya, ini kuno sekali. Kalau ini yang untuk jangkung Maheser Nempo dan untuk keris Wangnoro yang jangkung ini saya langsung jadikan satu aja teman-teman ya. Jadikan satu, nanti saya zoom biar kelihatan. Ya ini kalah yang tadi saya ceritakan ya teman-teman. Ini bilahnya. Ini. Dan untuk materialnya ini kalau di nganu berdenting sekali teman-teman. Ya, berdenting sekali. Ini kita balik sama. Ini materialnya material pesisir murma Malelo. Dan sebenarnya di sini itu ada pamor wengkon teman-teman. Cuma dia sudah habis ya bilahnya. Ini. Iya teman-teman. Ini disebut jangkung Maheser Nempo karena ini gadiknya dia tinggi teman-teman. Gadiknya dia tinggi ya. Ini gadiknya tinggi, lebih tinggi dari yang satunya tadi teman-teman. Ini dia lebih tinggi. Nah ini gadiknya ya, karena beda penamaan ya teman-teman ya. Terus untuk yang Wanoro ini teman-teman ya. Ini untuk yang Wanoro tadi, ini sogoknya sudah tembus dia teman-teman, sudah tembus karena termakan usia dan penyelamatannya telat teman-teman ya. Ini dan ini untuk saya zoom teman-teman ya, bahwa untuk Wanoronya ini bukan keris repronan, ini original teman-teman. Ini waduh ngeblur teman-teman. Tambah ngeblur. Nah ini dia pamornya nyambung kan teman-teman ya, dia pamornya nyambung, tidak ada pamor yang putus, dia membentuk ya, ini membentuk dan ini pas kebetulan ada pamor. Mungkin ini termasuk udan mas tiban teman-teman, udan mas tiban. Nah, di sini hampir seperti ulur-ulut ya. Ini tak zoom seperti ini aja teman-teman biar kelihatan. Nah ini kelihatan. Nah kelihatan tidak teman-teman? Ya mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Ini untuk ini lebih nguyak lagi untuk pamornya. Dia tidak ada pamor yang putus, semua pamor nyambung dari atas bawah. Ini bagian ekor, bagian kepala ini seperti menggunakan mahkotanya yang di wayang-wayang itu loh teman-teman. Itu naik ke atas. Nah ini yang tadi saya ceritakan teman-teman. Kita kembalikan ke kecil lagi aja ya teman-teman ya. Ini dia seperti ada lubang ya teman-teman ya. Ini kalau istilah porkersan pamor deling ya teman-teman. Ini oke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan berguna, semakin menambah kita kecintaan kepada Tosan Aji sebagai budaya kita, budaya yang harus kita bangga-banggakan dan harus kita ori-ori. Salam Tosan Aji, salam Rahayu. Jangan lupa channel edukasi Omah Keris Grobogan berasal dari Purwodadi Grobogan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.